habis-habisnya. Ada sebuah kisah di mana seorang syekh berkata kepada muridnya. Jadi muridnya berkata kepada syekh itu, "Ya syekh, untuk apalah saya membaca Al-Quran kalau seandainya saya tidak paham makna daripada Quran itu sendiri?" Maka dilakukan oleh syekh tersebut, akhirnya muridnya ini disuruhnya untuk membawa sebuah keranjang kusam. Keranjang kusam ini tiba-tiba disuruh syekhnya ini untuk dibawa. Sang anak pun heran, sang siswa pun heran. Kenapa syekhnya ini ketika pertanyaannya berbicara tentang apa manfaatnya saya membaca Al-Quran karena saya tidak paham artinya, kok disuruh membawa keranjang? Hingga akhirnya sang anak ini tetap nurut, tetap mau apa yang disuruh oleh gurunya tersebut, hingga akhirnya dibawanya lah keranjang kusam. Keranjang kusam yang penuh dengan debu. Setelah itu disuruh oleh syekh ini kembali, "Tolong kamu ambilkan air," menggunakan keranjang kusam tersebut. Secara logika anak ini dia bingung, kenapa syekh ini seperti ini? Tapi tetap dilaksanakannya. Dibawanya air tersebut dari kali sampai tempat gurunya berulang-ulang hingga akhirnya kekusaman daripada keranjang itu mulai hilang. Debu yang menempel mulai hilang. Setelah demikian, saya ini pun bertanya kepada muridnya, "Apa yang kau dapatkan ketika dari tadi kau bolak-balik dari kali sampai ke rumahku untuk membawa air yang kau bawa dari keranjang yang kusam ini?" Anak ini belum paham apa maknanya. Hingga akhirnya disampaikan oleh gurunya tersebut, "Begitulah Al-Quran. Tadi tidakkah kau perhatikan bahwa keranjang itu kusam, tapi ketika setiap saat kau celupkan ke dalam air, ia berubah menjadi bersih." Jadi begitu juga makna Al-Quran ini dalam kehidupan. Walaupun kita tidak paham makna yang tersirat dalam Al-Quran itu, setidaknya kita membaca Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupan kita. Dan Al-Quranlah salah satunya nanti yang akan memberikan penyaksian di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Jadi perlu diketahui, ahlul Quran itu bukan hanya orang yang menghafal Al-Quran. Ahlul Quran itu bukan hanya orang yang hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz. Jadi ahlul Quran itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Quran itu sendiri. Itu juga disebut dengan ahlul Quran. Bahkan keistimewaan orang ahlul Quran ini, dia nanti setiap ayat yang ia baca akan diangkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak kita diangkatkan derajat kita nanti? Mau? Nah, hari ini kalau berbicara tentang itu kita masih bingung. Kenapa? Karena kita belum tahu bagaimana nikmatnya surga dan siksanya neraka. Kenapa orang-orang masih mau melaksanakan, tidak mau membaca Al-Quran, enggan membaca Al-Quran? Karena dia belum tahu nikmatnya surga dan pahitnya neraka. Maka kalau hanya surga dan neraka saja yang disebut, dia biasa-biasa saja. Karena dia belum tahu bagaimana keadaan surga dan neraka itu sendiri. Makanya gonjang-ganjing kehidupannya tetap ada. Dia masih plan-plan tentang kehidupan. Nah, jadi Al-Quran ini senantiasa untuk kita baca lebih-lebih di bulan suci Ramadan, yang dimana Ramadan ini dilipat gandakan seluruh amal ibadah, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Jadi Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Kenapa disebut dengan Syahrul Quran? Karena Al-Quran itu pertama sekali diturunkan di bulan suci Ramadan. Dia diturunkan di bulan suci Ramadan
Ayat yang pertama sekali diturunkan adalah berbicara tentang Iqra. Iqra artinya baca. Artinya dalam kehidupan kita ini kita memang lebih banyak disuruh membaca. Membaca ayat-ayat Allah, membaca kekuasaan Allah, membaca ayat-ayat yang tersurat dan tidak tersurat. Itu bagian daripada makna kehidupan dalam dunia ini sendiri. Jadi maka Al-Quran ini ya senantiasa mudah-mudahan tetap menjadi penawar di dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai partner atau sahabat di dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya Siti Aisyah oleh sahabat bagaimana akhlak Rasulullah, akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi apa yang tercermin dalam Al-Quran itu adalah bagian daripada akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas Al-Quran ini akan memberikan syafaat nanti ketika kita rajin membacanya, ketika kita rajin mengkajinya, ketika kita senantiasa gemar untuk melihat detail-detail ayat-ayat yang berbicara, baik itu berbicara tentang syariat, berbicara tentang hukum-hukum, berbicara tentang ya administrasi dan lain sebagainya. Maka dalam Al-Quran itu sebenarnya lengkap. Dia apapun sumber daripada ilmu yang ada dalam dunia ini, dia tidak terlepas daripada Al-Quran. Karena sumber ilmu itu adalah al-alimul, yaitu alimnya atau ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya belajar ilmu itu baik ilmu agama maupun ilmu tentang sosial kehidupan di tengah-tengah kita, ilmu-ilmu yang lain atau ilmu umum kita sebut, itu tetap hukumnya adalah wajib. Baik itu